Soal nomor 3, itu buatlah diagram alir yang sistematis, strategi penelusuran yang efektif, menemukan referensi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian Anda. Nah, yang pertama itu menentukan pertanyaan penelitian atau lingkupan masalahnya. Nah, sebelum melakukan penelitian, kita harus dapat menentukan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu, sehingga dari masalah tersebut kita dapat melakukan penelitian yang terarah dengan sampel atau informasi dari penelitian sebelumnya, maupun informasi dari lapangan yang kita lakukan, maupun informasi yang kita dapat di lapangan. Nah, dalam poin ini terdapat dua kategori. Yang pertama itu inklusi dan eksklusi. Nah, inklusi ini merupakan subjek penelitian yang dapat mewakili dalam sampel yang memenuhi beberapa syarat tertentu atau menentukan partisipan dengan kriteria tertentu untuk dapat dijadikan sampel. Nah, biasanya ini dilakukan dengan penyertaan, pemasukan, pencantuman, serta pendekatan. Sedangkan eksklusi ini merupakan subjek penelitian yang tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian atau pengecualian. Nah, sebagai contoh, untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku sesuai medikasi terhadap penggunaan obat diare di apotek Kecamatan Lembah Melintang. Nah, untuk mendapatkan data tersebut dapat dilakukan kriteria inklusi dan eksklusi, di mana kriteria inklusi dalam penelitian ini yang pertama pasien swamedikasi yang bersedia menjadi responden, yang kedua yaitu pasien swamedikasi yang membeli obat diare di apotek Kecamatan Lembah Melintang. Sedangkan untuk eksklusinya yang pertama yaitu pasien yang membeli obat selain obat diare, dan yang kedua yaitu pasien yang membeli obat diare menggunakan resep. Nah, adapun strategi penelusuran yang kedua yaitu mengidentifikasi istilah pencarian yang relevan, itu atau mengidentifikasi istilah-istilah ilmiah yang relevan dengan riset, di mana tujuan dari langkah ini agar tidak menjadi multitafsir sehingga informasi yang didapat tidak salah arah dan sesuai dengan apa yang dicari dan telah melewati proses seleksi terlebih dahulu. Nah, dari poin ini ada dua kategori. Yang pertama lingkup pencarian dan istilah dalam ulasan yang terkait. Strategi penelusuran yang ketiga yaitu mengembangkan rencana penelusuran. Yang pertama itu kita dapat menggabungkan istilah dengan dan atau sebagai prase, dan yang kedua itu apply translation atau penerapan pemotongan. Nah, dengan menggabungkan kata kunci atau istilah tersebut, misalnya penggunaan lansoprazol pada pasien tukar lambung. Nah, di situ kita dapat melakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci atau informasi dari lansoprazol dan tukar lambung. Nah, strategi penelusuran yang keempat yaitu menguji atau menyaring apa yang benar-benar terkait dari hasil penelusuran tersebut. Nah, yang pertama itu kita memeriksa hasil untuk artikel utama, yaitu dengan cara menggarisbawahi apa yang kita ambil dari kunci tersebut sehingga menemukan hasil penelusuran terlebih dahulu, serta mencek atau menggarisbawahi apa yang dapat diambil dari kata kunci yang kita temukan. Nah, yang kedua yaitu dengan menerapkan pembatasan atau memfilter dari hasil informasi yang kita dapatkan, yaitu tujuannya itu agar kita mendapatkan keabsahan dari hasil penelusuran kita sehingga kita dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, dari hasil penelusuran tersebut, kita terlebih dahulu melakukan filter atau memfilter informasi yang dijelaskan sehingga dari data hasil penelusuran tersebut dapat dilakukan perbandingan sebagai pembenaran dari hasil data yang kita dapat. Nah, sebagai contoh, kita menemukan metode baru yang belum pernah dipakai oleh penelitian sebelumnya dan dapat kita lakukan perbandingan dari metode yang sudah ada. Nah, strategi penelusuran yang ke-5 yaitu memilih database atau memilih database sehingga menemukan celah, atau memilih database yang relevan dan menjalankan penelusuran. Nah, dari database tersebut ditemukan sampel untuk penelitiannya atau ditemukannya sampel yang sifatnya toksik atau genoside, di mana contoh database yang sering digunakan yaitu seperti Google Scholar atau Skihope. Nah, untuk strategi penelusuran yang terakhir yaitu mendokumentasikan dan mengelola hasil pencarian atau mendokumentasikan sumber-sumber referensi sehingga dapat kita kelola. Nah, ada dua poin di sini yaitu yang pertama simpan pencarian dan melakukan catatan akhir.
Nah, dari istilah-istilah yang urgent atau yang penting, kita dapat menstabilo sehingga memudahkan kita dalam menemukan ide yang dapat kita ulas dengan gaya bahasa kita sendiri, di mana biasanya aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola pustaka ini yaitu Mendeley.